Selamat pagi Bu Afi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Bu Nuri gimana kabarnya? Iya, saya juga baik Bu Afi. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik Ibu, jadi menurut saya di antara tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan itu yang bagian mendengarkan aktif Ibu. Baik, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati selama proses coaching nanti? Jadi dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin saya amati, yang ingin panjenengan amati dari saya, bagaimana cara saya mendengarkan, kemudian juga bagaimana cara saya merespon dari jawaban-jawaban coaching. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saat ini? Kalau menurut saya gitu, saya rasa sudah ada kemampuan untuk mendengarkan aktif dari diri saya. Namun saya merasa masih ada peluang untuk saya memperbaiki lagi sehingga bisa lebih maksimal lagi. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap dari kegiatan kita observasi ini nanti saya mendapatkan masukan, saya mendapatkan tujuan yang baik dari panjenengan sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan mencatat hal tersebut dan memastikan kita fokus pada aspek mendengarkan aktif selama proses observasi nanti, Bu Abi ya. Jadi Ibu, terima kasih, semoga nanti bisa dicapai. Assalamualaikum Bu Amel, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Arfi, selamat pagi juga. Gimana Bu Amel kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini janjian dia mau ketemu. Nah, kira-kira apa nih tujuan pertemuan kita? Apa yang ingin disampaikan atau dibicarakan oleh Bu Amel? Iya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya itu saya ingin memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas saya. Jadi terkait pembelajaran ya. Nah, bisa Bu Amel ceritakan lebih lanjut masalah atau pembelajaran yang Bu Amel maksud tadi? Iya, saya kok akhir-akhir ini merasa ya Bu, siswa-siswa saya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung itu mereka cenderung diam dan tidak banyak bertanya atau berpartisipasi di dalam diskusi kelas Bu. Saya kok khawatir ya Bu, hal ini akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Kira-kira menurut Bu Amel sendiri penyebab anak-anak menjadi seperti itu apa gitu? Ya bisa jadi mereka mungkin merasa malu atau takut atau mungkin juga tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Kemungkinan seperti itu gitu. Gitu. Kira-kira selama ini Bu Amel sudah pernah melakukan atau mencoba hal seperti apa Ibu untuk pembelajaran ini? Saya sudah mencoba beberapa metode Ibu, seperti diskusi kelompok sudah, tanya jawab juga sudah Bu ya, tapi masih belum bisa memuaskan Bu hasilnya. Jadi beberapa siswa aktif, tapi sebagian besar ya tetap tidak aktif Bu. Ada nggak Bu pendekatan lain yang mungkin bisa kita Bu Amel upayakan untuk diaplikasikan di kelas? Nah ini saya mikirnya begini, mungkin saya perlu lebih sering lagi melibatkan mereka dalam kegiatan yang lebih praktis atau relevan lah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ide bagus sih Bu. Nah kira-kira dari itu tadi bagaimana cara Bu Amel mengintegrasikannya dalam pembelajaran? Saya mungkin bisa memberikan tugas proyek ya Bu ya, atau studi kasus yang lebih dekat dengan pengalaman mereka. Atau mungkin saya bisa juga menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Ide menarik Bu. Jadi kira-kira dari ide-ide tersebut langkah pertama apa yang akan Bu Amel lakukan? Mungkin dengan merancang beberapa tugas proyek ya Bu ya, lalu studi kasus yang relevan. Saya juga akan mencoba mengadakan diskusi dengan siswa untuk mengetahui apa yang mereka minati dan bagaimana mereka ingin belajar yang seperti apa gitu. Bagus Bu. Jadi strateginya cukup baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Nah kira-kira
langkah konkret apa yang kedepannya ingin Bu Amel lakukan untuk menerapkan rencana tadi? Minggu ini rencananya saya akan mulai merancang suatu proyek dan studi kasus yang relevan dengan materi pembelajaran pendidikan itu. Saya juga akan mulai mengadakan diskusi dengan siswa untuk mendengarkan pendapat mereka bagaimana. Oh ya, luar biasa Bu Amel. Jadi langkah konkret tersebut nih yang akan dilakukan. Saya tidak sabar untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi. Apa nih Bu setelah dengan melakukan rencana tadi? Mungkin kira-kira minggu depan ya Bu. Minggu depan ya. Oke, jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas bagaimana proses dari Bu Amel. Oke, jadi sampai ketemu lagi minggu depan ya Bu. Terima kasih atas Sama-sama. Terima kasih Bu Arfi atas sesi coaching yang telah dilakukan. Sekarang kita akan membahas hasil observasi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif? Alhamdulillah Ibu tadi sudah berjalan di kegiatan coaching. Saya merasa sudah cukup baik karena sudah semua alurnya sudah berjalan. Terus kemudian tapi ada beberapa momen yang saya rasa masih bisa lebih maksimal lagi. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, saya rasa tadi ada beberapa bagian itu yang saya menyampaikan pertanyaan kurang terbuka sehingga jawaban dari coaching tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Ibu, silakan. Saya tadi mengamati tadi pada saat Ibu mendengarkan, Ibu sudah menunjukkan perhatian penuh. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Kalau dari sudut pandang Ibu demikian, jadi saya merasa lega karena perasaan coaching tadi Ibu. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya nanti saat coaching berbicara tentang tantangannya, saya amati Ibu sedikit buru-buru memberikan asumsi. Padahal menurut standar seharusnya kita lebih banyak mendengarkan dan menggali lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Ibu, saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa saya memang mungkin bisa lebih sabar lagi saat coach menyampaikan apa yang dirasakan atau masalah-masalah dari coach sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi. Ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, mungkin saya bisa lebih banyak bertanya dan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka dan pertanyaan yang efektif sehingga coach bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang dialami. Gitu. Kapan dan di mana Ibu rencana kita untuk mempraktekkan ini? Kalau saya mungkin rencananya minggu depan bisa Ibu untuk mengaplikasikan lagi melakukan kegiatan coaching lagi. Ya, baik, saya akan mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik untuk kali ini. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Alhamdulillah Ibu, banyak sekali yang saya dapatkan. Saya mendapatkan pengalaman dan juga saran-saran baik dari panjenengan sehingga membawa saya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Arfi atas partisipasinya. Ya. Selamat pagi Bu Arfi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Muluri gimana kabarnya? Iya, saya juga baik Bu Arfi. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik Ibu, jadi menurut saya di antara tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan itu yang bagian mendengarkan aktif Ibu. Baik, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati selama proses coaching nanti? Jadi dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin saya amati, yang ingin panjenengan amati dari saya, bagaimana cara saya mendengarkan, kemudian juga bagaimana cara saya merespon dari jawaban-jawaban coaching.
Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saat ini? Kalau menurut saya gitu, saya rasa sudah ada kemampuan untuk mendengarkan aktif dari diri saya. Namun saya merasa masih ada peluang untuk saya memperbaiki lagi sehingga bisa lebih maksimal lagi. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap dari kegiatan kita observasi ini nanti saya mendapatkan masukan, saya mendapatkan tujuan yang baik dari pembinanya sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan mencatat hal tersebut dan memastikan kita fokus pada aspek mendengarkan aktif selama proses observasi nanti ya Bu ya. Jadi Bu, terima kasih, semoga nanti bisa dicapai. Assalamualaikum Bu Amel, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Arfi, selamat pagi juga. Gimana Bu Amel kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini janjian dia mau ketemu. Nah, kira-kira apa nih tujuan pertemuan kita? Apa yang ingin disampaikan atau dibicarakan oleh Bu Amel? Iya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya itu saya ingin memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas saya. Jadi terkait pembelajaran ya. Nah, bisa Bu Amel kita kan lebih lanjut masalah atau pembelajaran yang Bu Amel maksud tadi. Saya kok akhir-akhir ini merasa ya Bu, siswa-siswa saya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung itu mereka cenderung diam dan tidak banyak bertanya atau berpartisipasi di dalam diskusi kelas Bu. Saya kok khawatir ya Bu, hal ini akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Kira-kira menurut Bu Amel sendiri penyebab anak-anak menjadi seperti itu kenapa gitu? Ya bisa jadi mereka mungkin merasa malu atau takut atau mungkin juga tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Kemungkinan seperti itu gitu. Betul. Kira-kira selama ini Bu Amel sudah pernah melakukan atau mencoba hal seperti apa Ibu untuk pembelajaran ini? Saya sudah mencoba beberapa metode Ibu, seperti diskusi kelompok sudah, tanya jawab juga sudah Bu ya, tapi masih belum bisa memuaskan hasilnya. Jadi beberapa siswa aktif, tapi sebagian besar ya tetap tidak aktif Bu. Ada nggak Bu pendekatan lain yang mungkin bisa kita Bu Amel upayakan untuk diaplikasikan di kelas? Nah ini saya mikirnya begini, mungkin saya perlu lebih sering lagi melibatkan mereka dalam kegiatan yang lebih praktis atau relevan lah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ide bagus sih Bu. Nah, kira-kira dari itu tadi bagaimana cara Bu Amel mengintegrasikannya di dalam pembelajaran? Saya mungkin bisa memberikan tugas proyek ya Bu ya, atau studi kasus yang lebih dekat dengan pengalaman mereka, atau mungkin saya bisa juga menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Ide menarik Bu. Jadi kira-kira dari ide-ide tersebut langkah pertama apa yang akan Bu Amel lakukan? Mungkin dengan merancang beberapa tugas proyek ya Bu ya, lalu studi kasus yang relevan. Saya juga akan mencoba mengadakan diskusi dengan siswa untuk mengetahui apa yang mereka minati dan bagaimana mereka ingin belajar yang seperti apa gitu. Bagus Bu. Jadi strateginya cukup baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira langkah konkret apa yang kedepannya ingin Bu Amel lakukan untuk menerapkan rencana ini rencananya saya akan mulai merancang proyek dan studi kasus yang relevan dengan materi pembelajaran. Saya juga akan mulai mengadakan diskusi dengan siswa untuk mendengarkan pendapat mereka bagaimana. Luar biasa Bu Amel. Jadi langkah konkret tersebut nih yang akan dilakukan. Saya tidak sabar untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi. Apa nih Bu setelah dengan melakukan rencana tadi? Mungkin kira-kira minggu depan ya Bu. Minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas bagaimana proses dari Bu Amel. Oke, jadi sampai ketemu lagi minggu depan ya Ibu. Terima kasih atas Sama-sama. Terima kasih Bu Arfi atas sesi coaching yang telah dilakukan.
Sekarang kita akan membahas hasil observasi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Alhamdulillah Ibu tadi sudah berjalan di kegiatan coaching, saya merasa sudah cukup baik karena sudah semua alurnya sudah berjalan, terus kemudian tapi ada beberapa momen yang saya rasa masih bisa lebih maksimal lagi. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya rasa tadi ada beberapa bagian itu yang saya menyampaikan pertanyaan kurang terbuka sehingga jawaban dari coaching tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Ibu, silakan. Saya tadi mengamati tadi pada saat Ibu mendengarkan, Ibu sudah menunjukkan perhatian penuh. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Kalau dari sudut pandang Ibu demikian, jadi saya merasa lega karena pelaksanaan coaching tadi Ibu. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya nanti saat coaching berbicara tentang tantangannya, saya amati Ibu sedikit buru-buru memberikan asumsi. Padahal menurut standar seharusnya kita lebih banyak mendengarkan dan menggali lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Ibu, saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa saya memang mungkin bisa lebih sabar lagi saat coaching menyampaikan apa yang dirasakan atau masalah-masalah dari coaching sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, mungkin saya bisa lebih banyak bertanya dan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka dan pertanyaan yang efektif sehingga coach bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang dialami. Gitu. Kapan dan di mana Ibu rencana kita untuk mempraktekkannya? Kalau saya mungkin rencananya minggu depan bisa Ibu untuk mengaplikasikan lagi untuk melakukan kegiatan coaching lagi. Ya, baik. Saya akan mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik untuk kali ini. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Alhamdulillah Ibu, banyak sekali yang saya dapatkan. Saya mendapatkan pengalaman dan juga saran-saran baik dari panjenengan sehingga membawa saya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Arti atas partisipasinya.